Cek 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 cek, halo sobat nih, gas lagi dah, Shelang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja, supaya kita bisa upload lancar terus. Yuk langsung aja kita gaskan dulu Shelang ya, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini pasukan Kekaisaran Wu pada akhirnya mereka pun kembali pulang setelah mereka gagal dalam hal menaklukkan kota Nujo dari tangan keluarga Jin. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini untuk Sunan dia pun dalam masa pelariannya menuju wilayah barat. Dan untuk Sunan dia juga telah membagi berbagai pasukannya menjadi sub-sub kecil untuk dapat memantau pergerakan yang mungkin aja ada yang mengejar mereka. Tapi setelah berjalan cukup jauh di sini, Sunan dia pun mendapatkan sebuah kabar kalau tidak ada lagi pasukan yang mengejar mereka, baik Shelang ataupun Zhang Tuo, hingga membuat Sunan dia dapat bernafas sedikit lega. Namun di sini Sunan dia juga mendapatkan sebuah laporan dari bawahannya kalau saat ini moral pasukan yang mereka miliki juga sudah mulai runtuh, mengingat saat ini mereka mencoba untuk dapat melarikan diri menuju wilayah barat, yang membuat pasukan keluarga Su mereka pun berpikir untuk tidak meninggalkan wilayah mereka. Dan untuk Sunan tentunya dia pun kesal dengan itu semua karena itu adalah sesuatu yang memang harus mereka lakukan. Namun di sini lagi-lagi Sunan yang mendapatkan sebuah laporan dari bawahannya kalau saat ini para pasukan moralnya benar-benar hancur dan mereka membutuhkan emas, setidaknya dapat membantu moral mereka kembali bangkit, yang membuat Sunan dia pun lagi-lagi mendapatkan laporan dari bawahannya yang sebelumnya melaporkan kalau mereka nggak bisa memberikan emas karena saat ini emas yang mereka miliki cuma tersisa 4.000 doang, dan untuk pasukan ada 5.000 yang artinya kurang jika dibagikan satu orang satu emas, yang membuat Sunan dia pun sadar betul kenapa mereka kekurangan emas, karena memang sebelumnya dirinya udah menggunakan emas yang jumlahnya sangat amat banyak ketika dia mencoba untuk dapat mengendalikan Kekaisaran Qiang, menyewa para mercenary, menyewa para botak-botak, dan itu membuat saat ini keluarga Su mereka benar-benar telah kehabisan emas. Dan untuk Sunan dia juga tahu kalau dia membutuhkan emas juga nanti di wilayah barat untuk mendapatkan sebuah wilayah ataupun tanah untuk kembali membangun kekuatan dari keluarga Su. Dan jika tidak punya emas tentunya itu akan sangat amat sulit. Namun di sini bawahannya pun juga melaporkan kepada Sunan kalau saat ini mereka hanya berjarak sekitar 200 mil dari kerajaan Qian, dan dia juga melaporkan kalau Raja Qian memiliki emas yang jumlahnya sangat amat banyak, dan mereka bisa mendapatkan emas yang dimiliki oleh Raja Qian. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Sunan. Dia pun tahu kalau Raja Qian memiliki emas yang sangat amat banyak. Hanya saja Sunan dia pun tahu jika itu semua terjadi, mereka pergi menuju wilayah Qian dan mengambil emas, itu bisa menjadi sebuah masalah karena dia juga tahu, sadar betul dengan karakter yang dia miliki. Jika dia telah melihat emas yang banyak, itu akan membuat dirinya serakah, dan itu akan membuat dirinya jatuh ke dalam kekacauan karena dia tahu kelemahan utamanya adalah keserakahan. Tapi dia juga tahu jika saja dia tidak memiliki emas, tentunya akan sangat sulit bagi keluarga Su untuk dapat kembali membangun keluarga mereka, kembali membangun kekuatan mereka. Karena jika saja mereka memiliki emas yang jumlahnya banyak, itu akan dapat mempersingkat waktu mereka untuk dapat kembali membangun kekuatan tempur mereka. Dan jika mereka memiliki emas yang banyak, setidaknya mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 tahun sebelum kembali mengejar kekaisaran ini, yang membuat Sunan saat ini dia pun puyeng dengan apa yang harus dia lakukan. Di sini dia juga tahu kalau saat ini dia sudah cukup tua, dan jika dia terus mengulur waktu itu akan membuat dirinya tidak lagi memiliki sebuah kesempatan untuk kembali membangun keluarga Su, hingga membuat dirinya berpikir kalau dia hanya punya waktu sekitar 2 hingga 3 tahun lagi, dan artinya dia membutuhkan emas itu. Namun di sini Sunan dia juga tahu jika dia mendapatkan emas itu akan sangat menguntungkan dirinya. Tapi jika dia mengambil emas itu, mungkin saja itu bisa menjadi sebuah masalah baru untuk dirinya, pikir dari Sunan. Namun di sini Sunan ketika dia sedang berpikir keras dengan apa yang harus dia lakukan, lagi-lagi dia pun mendapatkan tekanan dari bawahannya yang meminta kepada Sunan untuk pergi ke kerajaan Qian untuk dapat mengambil emas milik Raja Qian sebagai pembekalan mereka di wilayah barat. Dan hal itu pun juga disadari oleh Sunan. Dia pun membenarkan kalau mereka membutuhkan emas itu. Tapi di sini Sunan dia pun tetap
pada pendiriannya, di mana dia tetap akan pergi langsung ke wilayah barat, tidak mengambil emas yang dimiliki oleh Raja Qian, ujar dari Sunan. Namun sayangnya ketika Sunan dan juga rombongan akan pergi, di sini bawahannya pun melaporkan kalau ternyata pasukan keluarga Su mereka semua enggan untuk pergi bersama dengan Sunan, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi dirinya ketika pasukannya 5.000 pasukan yang menolak perintah dari dirinya. Dan ternyata benar, di sini seluruh pasukannya pun berlutut di hadapan dari Sunan dan mereka meminta kepada Sunan untuk pergi menuju wilayah Qian. Karena saat ini wilayah Qian hanya berjarak sekitar 200 mil dari tempat mereka berada, dan itu bisa membuat mereka juga mendapatkan emas yang cukup banyak sebagai pembekalan mereka nanti di wilayah barat. Dan di sini mereka semua berlutut meminta kepada Sunan untuk pergi ke kerajaan Qian mengambil emas yang ada di tempat itu, yang membuat Sunan di sini dia pun benar-benar sakit kepala, karena di sini Sunan dia pun tahu kalau dia membutuhkan emas itu hanya saja jika dia pergi menuju tempat di mana Raja Qian berada. Dirinya berpikir mungkin saja ada sebuah potensi yang dapat membahayakan dirinya dan juga keluarga Su. Tapi atas desakan yang diberikan oleh seluruh pasukannya membuat dirinya nggak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka semua. Tapi Sunan dia pun meminta kepada mereka untuk bergegas ke tempat itu, mengambil secukupnya dan langsung pergi ke wilayah barat tanpa bertele-tele, ujar dari dirinya, yang membuat seluruh pasukannya pun bersorak gembira ketika mereka pada akhirnya pergi menuju wilayah kerajaan Qian. Sedangkan di sisi lainnya di kerajaan Qian, 2 hari sebelum pasukan keluarga Su datang, di sini Xilang dia telah tiba duluan di tempat ini. Dan untuk Xilang dia pun langsung meminta kepada pasukannya untuk melapisi setiap bangunan yang ada di tempat ini dengan sesuatu yang memang telah dia siapkan. Dan setelah itu semua dilakukan oleh pasukan yang dibawa oleh Xilang, di sini bangunan yang ada di tempat ini terlihat justru malah lebih kinclong. Waduh. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di camp tempat Zheng Tuo berada, dia pun mendapatkan sebuah laporan dari bawahannya kalau saat ini mansion kastil yang dimiliki oleh keluarga Su kosong, nggak ada pasukannya, yang membuat di sini Zheng Tuo dia pun cukup bingung bagaimana mungkin lah kok kosong. Namun di sini dia juga tahu dengan kosongnya tempat itu maka membuat dirinya dengan cukup mudah akan menguasainya, yang akan membuat dirinya mendapatkan sebuah prestasi besar. Dan benar saja kini Zheng Tuo dia pun datang dan dia langsung menduduki kastil yang telah ditinggalkan oleh Sunan. Dan dia pun merasa kalau kastil ini benar-benar amat luar biasa. Dan dia juga tahu saat ini Sunan sepertinya dia udah melarikan diri. Dan dia juga tahu kalau ini semua adalah sebuah prestasi yang besar yang dapat membuat dirinya mendapatkan hadiah dari Kaisar. Dan itu jelas membuat mereka berdua sungguh sangat senang, karena saat ini mereka prestasi yang mereka dapatkan jauh dari apa yang telah didapatkan oleh Xilang dan juga Zhang Zhao yang hanya mempertahankan kata biaya, sedangkan mereka menaklukkan kastil yang dimiliki oleh Sunan. Selain itu juga di sini mereka berdua juga memiliki sebuah niat untuk memberikan sebuah pelajaran kepada Xilang, karena sebelumnya Xilang sempat menyinggung mereka berdua mencoba mengambil alih komando dari tangan mereka, yang tentunya membuat mereka berdua akan memberikan sedikit pelajaran kepada Xilang. Dan di sini ternyata gubernur tua ini dia pun tahu kalau saat ini ada pasukan dari Kekaisaran Lu yang datang mencoba untuk dapat menaklukkan kota Anuzhou, dan dia yakin kota Anuzhou akan takluk, yang akan membuat keluarga Jin benar-benar bakal tamat. Dan untuk istri dari Xilang, Mulan, juga akan ditangkap, dilumpuhkan dan akan diberikan kepada putra mahkota, yang akan membuat Xilang dia kehilangan segalanya, ucap dari orang tua ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Zhang Tuo, di mana Zhang Tuo dia juga mengatakan jika Xilang dia ingin mendapatkan sebuah prestasi maka dia harus menangkap Sunan. Dengan begitu dia akan mendapatkan sebuah prestasi yang luar biasa. Tapi sayangnya itu semua telah terlambat, karena Sunan harusnya saat ini dia udah pergi kabur ke wilayah barat, ucap dari Zhang Tuo. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Sunan dan juga pasukannya pada akhirnya mereka pun tiba tempat di mana Raja Qian berada. Dan setibanya mereka tiba di kerajaan Qian, mereka pun melihat kalau ternyata tidak ada sebuah perlawanan ketika mereka datang ke tempat ini. Dan untuk Sunan ketika dia tiba, dia pun langsung membagi pasukannya. Dia pun membagi pasukan penjaga, pasukan penambang, dan juga beberapa pasukan lainnya untuk dapat melebur emas-emas yang ada di dinding-dinding tempat ini. Karena mereka juga tahu kalau kerajaan Qian temboknya bahkan lantai aja terbuat dari emas, mengingat ambisi gila yang dimiliki oleh raja mereka. Dan di sini Sunan dia pun langsung meminta kepada pasukannya untuk tidak lagi membuang-buang waktu.
Dan benar saja kini seluruh pasukan keluarga Asuh mereka pun mulai melakukan tugas mereka masing-masing. Tapi di sini untuk para pasukan yang mencongkel emas itu tentunya sulit juga bagi mereka karena ternyata emas-emas itu udah dilebur oleh Raja Qian disatukan dengan batu-batu tembok yang membuat mereka membutuhkan sedikit effort untuk mengambil emas itu. Apalagi saat ini mereka melakukannya di musim panas. Waduh. Sedangkan untuk Sunan sendiri saat ini dia pun memantau pasukannya mengerjakan tugas mereka masing-masing. Bahkan ketika hari sudah malam sekalipun saat ini Sunan dia nggak sempat tidur. Namun di sini Sunan dia pun terus memantau dari kejauhan. Dia memantau bahkan dia melirik ke sekitar untuk dapat memastikan kalau kondisinya aman dari pengejaran yang dilakukan oleh Shilang ataupun Zhang Tuo. Dan setelah memastikan kalau sepertinya kondisi aman di sini, Sunan dia pun kembali mencoba untuk dapat memeriksa tugas yang telah dilakukan oleh anak buahnya. Dan ketika dia pun berkeliling, dia pun melihat kalau ternyata emas yang dilebur ternyata jumlahnya juga cukup banyak, yang tentunya membuatnya sungguh sangat senang dengan jumlah emas yang mereka dapatkan saat ini. Sepertinya ini kebangkitan dari keluarga Asuh hanya membutuhkan waktu singkat, pikir dari dirinya. Dan benar saja karena saat ini bawahannya pun melaporkan kepada Sunan kalau emas yang telah mereka dapatkan saat ini tidak kurang dari 2 juta koin emas, yang membuat mereka berpikir kalau sepertinya mereka dapat membangkitkan kembali keluarga mereka lebih cepat dari apa yang mereka hitung sebelumnya. Pikir dari orang tua ini, dan hal ini pun tidak dibantah oleh Sunan karena emas dapat merubah segalanya. Pikir dari Sunan. Dan untuk Sunan dan juga pasukannya di sini mereka mengambil emas yang ada di tembok dengan cara yang sedikit tradisional, di mana mereka mencongkelnya dan mereka juga harus memastikan kalau logam yang mereka ambil memang beneran emas dengan cara mencungkil dan juga memastikan dengan kekerasannya. Karena memang ada berbagai macam logam yang memiliki warna yang kurang lebih mirip dengan emas, tapi itu bukan emas. Dan untuk dapat memastikannya, di sini pasukan keluarga Asuh mereka mengambilnya dan juga menggigitnya karena kekerasan dari logam emas itu berbeda dengan logam-logam lainnya yang memiliki warna yang kurang lebih sama. Dengan metode seperti itulah mereka bisa memastikan kalau yang mereka ambil itu beneran emas. Tapi di sini apa yang telah mereka lakukan juga memiliki sebuah potensi yang nggak main-main juga, karena mereka mengambilnya dengan tangan kosong, dan itu akan membuat mereka ketika mereka makan siang, sarapan ataupun istirahat, mereka rentan terkontaminasi dengan benda zat yang sebelumnya telah dioleskan oleh Xianlang. Karena memang tak butuh waktu lama, pasukan keluarga Asuh, para pekerja yang mengambil emas, mereka semua pun mulai merasakan efek yang tidak menyenangkan dari apa yang telah diberikan oleh Xianlang. Mereka mulai sakit perut, diare dan juga muntah-muntah, hingga membuat Sunan dia pun mendapatkan sebuah laporan dari bawahannya kalau para pekerja mulai mengeluhkan sebuah penyakit. Dan di situ ternyata benar, hampir seluruh pekerja yang mengambil emas dan juga orang-orang yang meleburnya, mereka semua mulai tumbang. Satu persatu mulai tumbang, yang membuat Sunan dia pun menyadari kalau sepertinya ada yang gak beres dengan ini semua. Dan itu membuatnya pun berpikir, apakah jangan-jangan ini semua adalah ulah dari Xianlang? Pikir dari Sunan, karena dia juga tahu Xianlang adalah sosok yang sangat amat detail, yang membuatnya pun tahu jika ini benar, maka ini semua benar-benar dalam bahaya. Pikir dari dirinya. Sini Sunan dia juga tahu ketika pasukannya sudah mulai seperti ini dan Xianlang datang dengan 20.000 pasukannya, tentunya itu akan membuat dirinya benar-benar bakal tamat, hingga membuat Sunan dia pun benar-benar sakit kepala, dan dia pun langsung meminta kepada bawahannya untuk segera mengumpulkan semua apa yang telah mereka kumpulkan dan langsung pergi dari tempat ini dan secepatnya langsung menuju wilayah barat, ujar dari Sunan. Dan benar saja kini hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam, seluruh pasukan keluarga Asuh mereka semua langsung dievakuasi dan mereka langsung pergi meninggalkan wilayah dari kerajaan Qian. Namun di dalam perjalanan mereka yang tidak efisien karena mereka banyak yang terluka dan juga sakit-sakitan, membuat kini mereka pun dapat dikejar oleh pasukan pengejar, yang membuat Sunan mendapatkan sebuah laporan dari bawahannya kalau saat ini ada tim kavalri lawan yang datang mengejar mereka, yang membuat di sini jenderal-jenderal dari keluarga Asuh mereka pun mulai menyalahkan diri mereka sendiri karena mereka telah meminta kepada Sunan untuk datang ke kerajaan Qian, dan mereka pun memohon ampun dari Sunan, yang membuat Sunan yang mendapatkan laporan kalau saat ini mereka telah dikejar oleh pasukan musuh, membuatnya pun hanya dapat keringat dingin. Dia pun tahu kalau saat ini
keluarga Su benar-benar ada dalam bahaya, pikir dari dirinya. Namun di sini para jenderal dari keluarga Su mereka pun juga tahu kalau ini adalah sebuah kesalahan yang telah mereka ambil, hingga membuat di sini mereka pun meminta kepada Sunan untuk pergi duluan dan membiarkanlah mereka ada di tempat ini mencoba untuk dapat menghalangi pasukan musuh. Ucap dari mereka, tapi untuk Sunan dia pun mengatakan tidak. Dia nggak bisa melakukannya karena percuma. Di wilayah barat, di ujung sana pasti Xilang dan juga pasukannya udah menunggu mereka. Ucap dari Sunan. Dan untuk Sunan, dia juga mengatakan kepada bawahannya untuk dapat menebus kesalahan yang telah dia lakukan, maka kau harus bersikap berpura-pura menjadi diriku. Ucap dari Sunan. Dan hal itu pun disetujui oleh orang tua ini. Dan benar saja, kini Sunan dia pun menyamar menjadi pasukan biasa, sedangkan jenderalnya menyamar sebagai dirinya. Dan di sini Sunan dia pun membagi pasukannya ratusan, 100 hingga 200 pasukan ikut bersama dengan dirinya memutar ke wilayah utara, sedangkan bawahannya bersama dengan 4.000 sekian pasukannya tetap melanjutkan menuju wilayah barat. Dan dengan pembagian pecahan pasukan seperti ini, diharapkan oleh Sunan itu dapat mengalihkan perhatian dari Xianlang, pikir dari Sunan. Tapi sayangnya ketika Sunan baru berjalan beberapa puluh mil, dia pun cukup terkejut dengan apa yang dia lihat, karena tepat di hadapannya saat ini Xianlang telah menunggunya bersama dengan ribuan pasukannya, sedangkan Sunan hanya membawa ratusan orang saja. Dan bagaimana Sunan akan dapat melarikan diri dari kejaran dan juga sergapan yang diberikan oleh Xianlang akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa, bye, thank you.